bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan dalam rangka perjamuan kudus sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia lewat tayangan video. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan ucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Bagi sekalian warga Sidi, kita semua menerima undangan Tuhan Yesus untuk duduk di sekeliling meja perjamuannya dan mengambil persekutuan dengannya. Pemberita firman dan pelayanan sakramen perjamuan pada ibadah ini akan disampaikan oleh pendeta yang Penapa MTH. Jemaat, mari kita menundukkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Mari kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 12 bait 1 dan 2, Bukalah Gapura Indah. Jemaat yang terkasih, mari kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah pencipta langit dan bumi yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal serta di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Nats pembimbing kita pada saat ini berkata dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 berkata demikian, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui dosa-dosa kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu,
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Kini selaku jemaat, kita mengaku dosa melalui nyanyian. Kasihanilah ya Tuhan, dan ampunilah diriku. Hapuslah pelanggaranku, karena rahmat-Mu yang besar. Sucikan, tahirkan aku ya Tuhan. Sucikan, tahirkan aku ya Tuhan. Tuhan, bebaskan aku dari dosaku. Saudaraku yang terkasih, oleh karena kita telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah perkataan Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. Dengarkanlah perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-18, berkata buat kita, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Bimbinglah hati dan pikiran serta pendengaran kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya di saat kami membaca dan merenungkannya, kami dimampukan untuk mengerti, memberlakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, sebab pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini didasarkan pada Mazmur 19 yang mengatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi firman mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya serta menatap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan juga menganugerahkan kepada kita untuk bersekutu menyembah Tuhan. Salam sehat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini dalam rangka Hari Perjamuan Kudus sedunia adalah dengan hikmat Allah, pahami dan hiduplah dalam firman-Nya yang tentunya didasarkan dalam nats renungan kita, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 yang terambil dari Mazmur pasal 19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara teks ini, teks Mazmur, tidak bisa kita lepaskan dari seorang yang bernama Daud. Karena Daud inilah yang menuangkan Mazmur-Mazmur ini tidak lain karena hendak melihat setiap perjalanan hidup imannya, bagian dari rencana keterlibatan Tuhan. Saudara, kalau membaca kisah hidup Daud, kita bisa menemukan
bahwa banyaknya dinamika hidup, warna-warni kehidupannya. Ketika dia menjalani perjalanannya yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan pengkhianatan-pengkhianatan yang dialaminya. Tapi kemudian kita bisa melihat Daud bisa keluar dari berbagai warna kehidupannya, move on, kuat, dan akhirnya menjadi seorang pribadi yang sukses di dalam memimpin umat Tuhan pada masa itu, dan juga menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Karena itulah mengapa ketika Mazmur ini dia tulis, tanda mau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dialami dalam hidupnya. Apa yang membuat dia berhasil? Tentunya dekat dengan Tuhan. Itulah dia katakan dalam pembacaan kita, dalam kata kuncinya dalam ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Perhatikan di situ, ada kata Taurat Tuhan, ada di situ titah Tuhan. Nah, gambaran ini memperlihatkan bagaimana seorang Daud yang selalu menjalani kehidupannya dalam masa-masa dinamika hidupnya, dalam kepemimpinannya, dia selalu menjadikan titah Tuhan, Taurat Tuhan dalam kehidupannya. Perhatikan, dia menggunakan kata sifat, ada kata sempurna, ada kata teguh, ada kata tepat dan murni. Kemudian ketika kata sifat itu diubah menjadi kata kerja, maka dia mau katakan bahwa firman Tuhan itu menyempurnakan, meneguhkan, menepatkan, memurnikan setiap rencana dalam kehidupannya. Nah, tidak mengherankan saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Daud hendak menekankan, menegaskan kepada kita sebagai perjalanan dan pengalaman hidupnya bahwa firman Tuhan itu bermanfaat. Ada 4 hal yang menjadi manfaat bagi perjalanan hidupnya, dan juga itu menjadi renungan bagi hidup kita. Yang pertama bagi Daud, firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Sejajar dalam bacaan Mazmur pasal 23 ayatnya yang ketiga disampaikan, ia menyegarkan jiwaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan ini, terkadang ada pergumulan, beban hidup yang membuat diri kita penat, membuat mungkin diri kita stres dan sebagainya. Tapi ketika Daud memperkatakan titah Tuhan, Taurat Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan dalam hidupnya, dia menemukan kesegaran. Rohaninya itu kemudian membuat dia termotivasi dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Itulah yang membuat dia bisa melewati masa-masa yang sulit. Itulah yang membuat dia bisa move on, oleh karena firman Tuhan telah menyegarkan jiwanya. Kemudian yang kedua, bagi Daud, firman Tuhan itu menyukakan hatinya, menyukakan dirinya. Nah, tidak salah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sudah saudara, banyak penelitian mengatakan salah satu yang bisa meningkatkan imun kita ya di tengah-tengah pandemi ini adalah hati yang gembira. Jauh dari kesedihan, jauh dari stres. Itu yang harus kita jadikan firman Tuhan sebagai iman yang menguatkan sekaligus imun bagi tubuh kita. Sukakan hati kita dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, dia memberikan kekuatan baru. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kekuatan baru ini kalau diterjemahkan secara baru, dia disebut dalam bahasa Inggrisnya, it gives us new life. Memberi kehidupan baru.
Mungkin saudara-saudaraku kita pernah jauh dari Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami masa-masa yang sulit, kemudian kita jatuh, kita rapuh, kita mengandalkan akan orang lain, mengandalkan dunia ini atau mengandalkan kekuatan kita, kemudian kita tidak bisa keluar dari masa-masa sulit. Tapi ketika Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan kemudian mengangkat kita, itu yang disebut semangat baru, itu yang disebut hidup baru, itu yang disebut kekuatan baru, karena Tuhan yang menopang kita. Kemudian yang keempat, saudara-saudaraku, mungkin ini selalu menjadi bagian dalam perjalanan kita, dan saya percaya orang Kristen selalu mengingat ini ketika membuka Mazmur 119 ayatnya 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku, banyak hal yang ditemui Daud dalam hidup ini. Apa yang membuat dia tetap move on dalam hidupnya? Apa yang membuat dia sukses? Apa yang membuat dia berhasil? Apa yang membuat dia kuat di tengah-tengah berbagai kesulitan dalam hidupnya? Karena dia menjadikan firman Tuhan itu terang bagi hidupnya. Dia menjadikan firman Tuhan itu menjadi pelita dalam hatinya, sehingga dia tetap taat setia mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan merupakan peristiwa yang diingat rayakan oleh kita sebagai orang percaya di muka bumi ini. Kita mengingat rayakan karena karya Kristus yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Dia mati, dia bangkit bagi kita. Dosa-dosa kita dipaku di kayu salib. Dosa-dosa kita terkubur dalam kematiannya. Kemudian dia bangkit, dan disitulah yang disebut it gives us new life. Saudara diberikan kehidupan baru. Dan ketika kita masuk dalam sakramen perjamuan, mari saudara-saudaraku, ingatlah karya Tuhan dalam hidup kita. Jadikanlah titah Tuhan, Taurat Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang menghidupkan akan setiap rencana-rencana kita, langkah hidup kita. Maka kita akan selalu menemukan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Selamat menikmati sakramen perjamuan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dan am dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kini kita masuk dalam pelayanan sakramen serta penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayangkan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dengarkanlah arti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Keempat, perjamuan kudus adalah tanda atau materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk memperdamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Mari kita menguji diri memasuki sakramen perjamuan kudus, dan meja perjamuan disiapkan. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundangnya ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh Roh Surgawi yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita.
Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk kesempurnaan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Jemaat diundang berdiri menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menganugerahkan kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan. Tuhan berkati kami pribadi-pribadi yang boleh mengambil bagian untuk tetap setia mengandalkan Tuhan di tengah perjalanan kehidupan kami.
mendoakan akan gereja Tuhan di muka bumi, khususnya gereja GPIB, terlebih Immanuel Suprapta, dengan berbagai kegiatan khususnya penggunaan media teknologi Tuhan sempurnakan untuk menunjang daya dan dana. Tuhan memberkati majelis sinode GPIB Mupel GPIB dalam koordinasi pelayanan, kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Mendoakan akan seluruh keberadaan para presbiter, unit-unit misioner, pekerja-pekerja gereja yang Tuhan boleh anugerahkan dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkati. Engkau memberkati seluruh mereka yang mengalami sakit penyakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Dalam proses pemulihan, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang bergumul, Tuhan topang. Mereka yang bersuka cita, ajar mereka untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Memberkati para pelayan firman sakramen, khususnya hamba bersama keluarga, juga rekan sepelayan yang boleh ikut terlibat dalam pelayanan, Bapak Pendeta Sony, Pendeta David bersama keluarga, dan juga vikaris yang boleh mengambil bagian. Tuhan berkati hidup mereka. Memberkati Bapa di sorga, bangsa dan negara ini, dan pemerintah di pusat, daerah, dan di kepolisian untuk mengelola negara ini, khususnya pemerintah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram bersama aparat keamanan untuk bergandengan tangan mengatasi COVID, ya Bapa. Mendoakan Bapa di sorga akan keberadaan petugas-petugas medis, berikan mereka kekuatan, kesegaran dalam melaksanakan tugasnya, berkati hidup mereka. Dan kami mohon juga campur tangan Tuhan untuk menyempurnakan akan vaksin corona yang sedang diuji di berbagai tempat, sehingga vaksin ini sempurna karena kemurahan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan kami hari lepas hari di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 dan 33. Ingatlah pengorbanan Tuhanmu, hidupmu di
Kemudian berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Kami mengundang saudara yang akan diberikan CV-nya untuk berdiri. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut pertama. Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. Kedua, apakah saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam. Tiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikuti Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ayustin Agita Prastika. Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Janet Kristi Immaculata Uri. Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Artiel Dipa Deko. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Liana Gracia Taki. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Denisa Enrique Angelina. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Adriel Marcelino Rianto Ashari. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Gevano Kevin Ravensi. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Justin Agung Wahyu Paskalis. Tuhan mendengar dan menguatkan dan mengingatkan saudara sekalian bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di surga. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik-baik, masing-masing berkata dalam hati dan mulut, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, Hari kami dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah
abadi dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Berdasarkan janji Allah yang dimateraikan dengan sakramen baptisan serta mendengar pengakuan dan janji, maka kami menentukan saudara-saudara di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga gereja Protestan Indonesia yang Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan saudara untuk bertanggung jawab dalam pembangunan tubuh Kristus. Tuhan berfirman, silakan pergi. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu. Lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah membangkitkan dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu dengan kuasa Roh Kudus.
Jemaat, sambutlah saudara-saudara ini sebagai waris di jemaat yang dewasa yang bertanggung jawab dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kami menyambut mereka dengan tulus sukacita. Jemaat yang terkasih, kita akan melayankan sakramen baptisan. Dengan penetapan baptisan sakramen seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20, yang kata demikian. Yesus mendekat mereka dan berkata kepadaku, berikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada dan ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya mengundang orang tua untuk berdiri untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu Anda sendiri harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan dalam perjanjian keselamatannya? Kedua, apakah saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan awal telah tertulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dan karena itu saudara harus wajib mengajarkan dan menjelaskan kepada anak saudara sehingga mereka boleh berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya. Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak saudara dan mendidik membina mereka tetap hidup
beriman dan beribadah kepada Yesus. Sesuai pemahaman iman dan ajaran yang berlaku dalam gereja Protestan di Indonesia bagian barat, apakah jawabmu kepada Allah dalam menerima sebagai dua orang tua, Simon Gunung Dapamede dan Dian Febriani? Tuhan mendengar pengakuan dan janjimu, mengingatkan saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di surga. Dengan sukacita aku menimba air dari mata air kehidupan untuk membaptis Renata Tunggu Resi Mide. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Firman Tuhan. Aku telah memanggil engkau dengan nama engkau. Amin. Dengan demikian, saudara seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjadi kedua kasihmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Salam sejahtera. Diinformasikan bahwa telah dilaksanakan penduguhan sidi bagi katekisan 2019-2020 dalam ibadah Minggu tanggal 4 Oktober 2020 pukul 8 WITA. Adapun katekisan yang telah diteguhkan adalah sebagai berikut. 1. Ayustin Agita Prastika, sektor Galilea. 2. Janet Kristi Immaculata Wuri, sektor Galilea. 3. Artiel Dipa Deko, sektor Philadelphia. 4. Leana Gracia Taku, sektor Philadelphia. 5. Denisa Henriette Angelina, sektor Evata. 6. Adriel Marcelino Rianto Ashari, sektor Yerusalem. 7. Gevano Kevin Ravensi, sektor Yerusalem. 8. Justin Agung Wahyu Paskalis, sektor Bethlehem. Demikian informasi. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah amat pengutusan. Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.